Selamat datang, khususnya Ibu Purwati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya ingin memaparkan materi yang sudah kami bahas dari kelompok 1 yang temanya itu perilaku produsen atau teori produksi. Dan materi ini disusun oleh kami, yaitu dengan saya sendiri, Fatir Maulana Rizky, dan ada Irsyad, dan terakhir ada Anastasia. Oke, masuk pada materi yang pertama, yaitu perilaku produsen. Apa sih produsen itu? Yang kami ketahui bahwa produsen itu adalah pihak yang menjual barang atau jasa pada konsumen, pada pasar. Itu disebut dengan produsen. Jadi katakanlah saya memiliki usaha saya itu pada bidang elektronik dan saya menjualnya pada konsumen, maka saya disebut dengan produsen. Selanjutnya ada tujuan produsen. Nah, teman-teman, tujuan produsen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan, yang kedua ada meminimalkan yang namanya biaya produksi, yang terakhir itu ada menyesuaikan tingkat produksi kita pada pasar. Yang pertama itu ada memaksimalkan yang namanya keuntungan. Ya jelas dong, kita yang namanya usaha pasti kita akan menekankan pada keuntungan, gak mau yang namanya rugi. Yang kedua, meminimalkan yang namanya biaya produksi, dari tenaga kerjanya, terus teknologinya, cara dia mempromosikannya, itu kita kalau bisa kita meminimalkannya. Yang terakhir itu kita dapat menyesuaikan apa yang lagi tren di pasar, jadi nggak tertinggal, yang menyebabkan itu barang kita tuh tidak tertarik oleh konsumen. Jadi kita tekankan pada menyesuaikan di tren pasar. Selanjutnya ada teori produksi. Sebelumnya apa sih produksi itu? Jadi produksi itu adalah suatu kegiatan yang dapat merubah dari nilai input menjadi output, atau bisa dikatakan suatu kegiatan yang dapat menambah nilai guna sehingga kita dapat menciptakan benda baru, dan benda baru itu dapat berguna dan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Itu disebut namanya produksi. Jadi teori produksi adalah mempelajari hubungan antara faktor produksi, input, ini terkait sumber daya ya, seperti tenaga kerja, modal, tanah, kewirausahaan, dan teknologi. Yang dimana dengan produksi output dalam proses produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor produksi. Faktor produksi merupakan sumber daya yang digunakan untuk menciptakan suatu barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah alam. Alam ini menyediakan bahan baku seperti tanah, air, mineral yang menjadi bahan dasar produksi. Lalu ada kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini melibatkan kemampuan fisik dan pikiran manusia untuk mengelola sumber daya alam yang tadi menjadi nilai yang lebih berharga. Lalu yang ketiga ada modal. Modal ini bukan hanya berupa uang, tetapi juga alat atau mesin yang mempermudah produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi ini berperan sangat penting. Mengapa? Karena mempercepat kegiatan produksi dan meningkatkan kualitas hasil melalui inovasi. Yang kelima ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini menggabungkan semua faktor produksi secara kreatif dan juga berani mengambil resiko untuk menciptakan hasil nilai yang lebih bertambah. Tanpa kewirausahaan ini, sumber daya yang lain mungkin tidak termanfaatkan secara optimal. Selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam proses pembuatan barang atau jasa.
Biaya ini seperti bahan baku, gaji karyawan, listrik, sewa gedung, dan juga perawatan mesin. Tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok produksi atau HPP sehingga perusahaan dapat menetapkan harga jual dan juga memastikan keuntungannya. Biaya produksi ini dibagi menjadi dua jenis, ada variable cost dan fixed cost. Fixed cost ini tidak berubah meskipun volume produksinya meningkat ataupun menurun. Contohnya seperti gaji karyawan tetap dan juga penyusutan mesin. Sementara itu variable cost bergantung pada jumlah produksinya seperti bahan baku dan juga upah tenaga kerja lepas. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ini saya akan membahas fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini rumusnya adalah total cost dikurangi variable cost. Langsung saja masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki total biaya atau total cost-nya sebesar Rp120.000 saat memproduksi 100 unit barang. Diketahui bahwa biaya variabel atau variable cost-nya sebesar Rp80.000. Berapa besar biaya tetap atau fixed cost-nya? Di contoh soal ini diketahui total cost-nya adalah sebesar Rp120.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp80.000. Jadi rumusnya adalah TC dikurangi VC atau total cost dikurangi variable cost. Jadi TC-nya adalah Rp120.000 dikurangi Rp80.000. Totalnya adalah Rp40.000. Jadi biaya tetap dari suatu perusahaan ini adalah Rp40.000. Selanjutnya kita masuk ke variable cost. Rumusnya adalah biaya per unit input variabel dikali jumlah input, atau jika sudah diketahui total cost-nya dan fixed cost-nya, maka menjadi variable cost sama dengan total cost dikurang fixed cost. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi 200 unit barang dengan total biaya produksinya adalah sebesar Rp150.000. Dan diketahui biaya tetapnya atau fixed cost-nya sebesar Rp60.000. Berapa biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan? Di soal ini diketahui total biaya produksinya adalah sebesar Rp150.000 atau total cost-nya. Dan biaya fixed cost-nya sebesar Rp60.000. Jadi total cost-nya Rp150.000 dikurangi fixed cost-nya Rp60.000 menjadi Rp90.000. Jadi biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp90.000. Baik, saya Anastasia Lidena Selan akan lanjut menjelaskan jenis-jenis biaya produksi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Variable cost atau VC sama dengan biaya per unit input variabel kali jumlah input, atau jika diketahui total cost dan fixed cost. Rumusnya VC sama dengan TC kurang FC. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Menghitung variable cost berdasarkan biaya input. Untuk membuat satu produk, perusahaan membutuhkan 3 kg bahan baku dengan harga Rp10.000 per kilogram. Jika perusahaan memproduksi 100 unit barang, berapa total biaya variabel untuk produksi tersebut? Penyelesaiannya, VC sama dengan jumlah unit kali bahan baku per unit kali harga per kilogram. Jadi VC sama dengan 100 kali 3 kali 10.000 sama dengan Rp3.000.000. Total biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 100 unit barang adalah Rp3.000.000. Ketiga, biaya total atau total cost. TC sama dengan FC tambah VC. Contoh soal, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar Rp70.000 dan biaya variabel sebesar Rp130.000
Berapa total biaya perusahaan tersebut? Penyelesaiannya TC sama dengan FC tambah VC. Jadi TC sama dengan 70.000 tambah 130.000 sama dengan 200.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut adalah 200.000 rupiah. Yang keempat, biaya tetap rata-rata. Rumusnya AFC sama dengan FC per Q. Contoh soal, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 150.000 rupiah. Perusahaan tersebut memproduksi 300 unit produk. Berapakah biaya tetap rata-rata per unit? Penyelesaiannya, AFC sama dengan 150.000 bagi 300 sama dengan 500 rupiah. Dengan demikian, AFC per unit menurun seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Yang kelima, biaya variabel rata-rata. Rumusnya AVC sama dengan VC per Q. Contoh soal, perusahaan memproduksi 400 unit produk dengan total biaya variabel sebesar 1.200.000 rupiah. Berapakah biaya variabel rata-rata per unit? Penyelesaiannya, AVC sama dengan 1.200 bagi 400 sama dengan 3.000 rupiah. Jadi biaya variabel rata-rata per unit produk adalah 3.000 rupiah.